Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puja syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat serta hidayahnya, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa saling berwajah atau bertatap muka dan masih diberikan kesehatan gitu kan. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada tujuan kita baginda Rasul Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para tabi'in yang selalu istiqomah dalam jalannya. Dan kita berharap, kita berdoa semoga kita juga termasuk dari bagian orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan dinul Islam ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman semuanya, karena wajah-wajah nggak asing gitu, saya panggil teman-teman karena dan ada Bapak juga yang hadir dari Pujang ya Pak ya. Oh dari Batu, Masya Allah, jauh-jauh beliau. Dan selamat datang juga peserta KPB yang hari ini meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti agenda rapat kerja daerah ya Mas ini ya. Dan juga chapter Malang, dan sekali nanti kita akan evaluasi tahunan juga ya. Dan di hari ini alhamdulillah masih sehat semua teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah. Mohon maaf agak sedikit MC dadakan karena MC yang harusnya hadir belum hadir. Saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan ikuti rangkaian agenda rapat kerja daerah ini dari pagi ini sampai insya Allah sekitar jam 15 lah ya, sampai jam 16. Susunan acara yang akan kita susunan acara untuk agenda kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Coach Ridwan langsung, sama mungkin ada Kang Andi ya sebagai sekjen kalau ada, kemudian dilanjutkan dengan LPJ tahun 2020, dilanjutkan dengan istirahat sholat, kemudian hasil LPJ apakah diterima, ditolak atau seperti apa, atau dikembalikan. Kemudian kita lanjutkan ada musyawarah mekanisme terkait pembentukan ketua, sekretaris, bendara, dan kelengkapan struktur lainnya untuk SBC chapter ini. Lanjut adalah pembentukan ketua dan sebagainya. Baik, untuk mengawali agenda kita hari ini, pagi ini, mari kita awali dengan pembacaan umum kitab Al-Hadiniyah wa Kulli Niyatin Sholih Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Semoga sebelum kita awali agenda kita juga pada hari ini, alangkah baiknya untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi hari dengan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Agung kepada ini ada Al-Quran Mas Agung. Kepada Mas Agung saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويبدو ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بشير أمن هذا الذي وجه لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب منفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul. Terima kasih Mas Agung atas audi surat Al-Mulknya yang artinya kerajaan. Terima kasih. Agenda selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan 3 karakter. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. 3 karakter ekspresi. 3 karakter ekspresi. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri.
siap memimpin dan dipimpin, siap memimpin dan dipimpin, berjuang untuk bangsa dan agama, berjuang untuk bangsa dan agama, karakter bisnis, memastikan halal, ahli dalam 4 pilar bisnis, membiasakan berinvestasi, hidup sederhana dan bersahaja, karakter muslim, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup, saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang, suka berbagi dan empati, disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Tadi dipersilakan dulu kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk awal ini kita dengarkan sambutan langsung dari ketua pelaksana, bukan ketua, sebagai ketua SBC Chapter Surabaya. Nggak ada, kayak chapter Malang. Silakan sambutan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala bersyukur kepada Allah telah berikan kita nikmat kesehatan, di mana juga kita bisa hadir di acara pada pagi hari ini, insya Allah sampai siang gitu. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua, juga lagi sakit atau perjalanan bisa memberikan kemudian. Baik, ini merupakan agenda rutin gitu ya. Sebelumnya juga telah diadakan pada tahun kemarin. Memang kami diminta untuk melaksanakan wujud itu di akhir bulan November ini, dan nanti dilanjutkan dengan rakernas gitu ya, rakernas di awal Desember. Sehingga mungkin tetap begitu ya. Baik, yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di forum pagi hari ini. Yang kedua juga saya mengucapkan jazakumullah khair atas bantuan dari dan juga dari semuanya begitu yang berperan dalam tahun ini. Salahnya saya mohon maaf, dan untuk mengurus ke depan yang baik diambil yang jadi harapan bisa lebih baik dari kemudian ini. Itu saja mungkin ya, harapannya nanti bisa lebih banyak yang materi insya Allah di depan akan menyampaikan materi tentang pemimpinan. Yang pentingnya kita bersama dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Eno. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan langsung dari Ustadz Irfan. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz? Saya langsung ini baru masuk langsung. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah nunggu dari Ustadz Irfan, teman-teman semuanya. Saya persilakan monggo Ustadz Irfan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Taala. Hari ini Allah memperkenankan kita semua untuk bermuajahah, silaturahim, kemudian bisa melakukan agenda muskar ini ya. Muskar, toh bukan muskar ini ya. Musda harusnya ya. Musda SBC. Nah, tagline-nya Pak Mas Henu 2020 ganti ketua langsung di stempel sama Bapak Ibu yang Allah Taala, bahwa jamaah kita, saya bilang jamaah karena memang ini adalah bagian atau kelompok kebaikan, dan kita adalah sekumpulan orang-orang yang ingin melakukan perbuatan baik. Ini kaosnya saya ojo leren jadi wong apik. Kaosnya Kang Parman ini. Ada apa namanya, ada iklannya juga. Jadi kita ini menisbatkan diri sebagai kumpulan atau jamaah kebaikan. Dan di dalam jamaah itu ada banyak aktivitas. Kalau Keseriwan Abadi Allah di SBC ini, kalau di apa namanya SBC yang sukses berkah community-nya Keseriwan ini, kalau di OYC 2 itu goal besarnya itu bahkan agak dimodifikasi sedikit oleh Ustadz Uus waktu itu, karena saya alumni OYC 2 sama Pak Henu sama Mas Agung itu ada di situ banyak. Goal besarnya kita ini adalah meledakkan peradaban apa Mas Henu? Sukses, Pak. Meledakkan peradaban sukses berkah di bumi Nusantara gitu. Jadi goal besarnya bukan hanya kemudian mewujudkan atau menciptakan, tapi adalah meledakkan peradaban. Jadi SBC ini bukan hanya sekedar menjadi kumpulan semata, tapi goal besarnya adalah menjadikan sebuah peradaban di bumi Nusantara. Subhanallah, adalah goal yang luar biasa. Akan tapi goal ini tidak akan tercapai kalau kemudian tidak ditata step by step, tidak ditata dengan tangga demi anak tangga. Dan anak tangga yang kemudian kita awali adalah anak tangga di tempat kita ini. Anak tangga itu kita bangun, anak tangga kemudian di tempat lain juga dibangun. Kemarin teman-teman di Surabaya, di Solo sudah melakukan musdanya dan sudah mendapatkan pemimpin barunya. Dan kita meletakkan bangunan ini dengan meletakkan anak tangga di sini, meletakkan batu pertama kita di sini. Kita bangun sedemikian rupa, SBC ini sudah berjalan sekitar ini sudah WIC keempat, 4 tahun berjalan. Sebelumnya sebelum WIC juga masih sudah ada SBC sudah 4 tahun lebih. Dan tujuan mulia Persekutuan Abadi guru kita bersama ini luar biasa, merangkai meniti tangga itu dengan peradaban yang luar biasa, tes berkah di bumi Nusantara. Tidak hanya melulu di urusan bisnis, tidak hanya melulu di urusan materi, tapi lebih ke cita-cita besar tadi, ke peradaban. Maka ada banyak faktor, ada banyak unsur yang kemudian bisa kita bangun di sini, kita sinergikan,
kita kumpulkan bersama-sama agar kemudian cita-cita peradaban itu terwujud, dan kita sebagai unsur-unsur yang kemudian bisa mewujudkan itu hanya bisa berikhtiar maksimal mungkin agar kemudian peradaban bisa tercapai. Bapak Ibu rahmatullah taala, mungkin beberapa alumni SBC juga pernah disampaikan oleh guru kita tentang apa itu kapal perang, apa itu kapal dagang. Kalau yang di di KPB mungkin sudah pernah diceritakan oleh mentornya itu, kapal perang dan kapal dagang. Ini analogi yang kemudian diberikan oleh guru kita. Tentang analogi kapal dan meledakkan peradaban itu harus kemudian senantiasa ada. Tidak boleh salah satu yang ada, atau tidak boleh salah satu yang dikembangkan lebih besar, tapi semuanya harus sama-sama ada dan sama-sama besar, sama-sama dikembangkan. Apa itu kapal perang dan kapal dagang? Kapal perang adalah ya sebagaimana kapal perang, mereka berada di barisan terdepan yang kemudian mendobrak musuh-musuh, yang kemudian bisa menghancurkan musuh-musuh peradaban Islam, agar kemudian bisa sampai Islam dengan selain. Kapal perang ini ada yang memposisikan diri sebagai kapal perang. Harus ada yang kemudian menjadi anak kapal, ada yang menjadi nahkodanya, ada yang menjadi, harus ada yang kemudian membangun kapal perang itu sebagaimana kapal perang sesungguhnya. Mereka disiapkan meriam, disiapkan ini dan itu. Ada pasukan berkudanya di dalam kapal perang itu kan ada. Kalau kita bicara kapal perang itu kapal induk itu, di situ ada jet, ada lantasannya, meriam-meriamnya, dan seterusnya. Ada pasukan perangnya yang memang sudah siap, ribuan bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu ada di dalam kapal induk satu kapal. Dan juga kapal perang itulah kapal perang. Unsur-unsur yang ada dalam kapal perang itu juga siap kemudian menghadapi musuh dengan fisik, dengan tenaga, dengan pikiran dan waktunya, yang kemudian memang harus berada di posisi itu. Akan tapi kemudian sinergi yang harus dibangun adalah sinergi dengan kapal dagang. Siapa yang mungkin membelikan bensinnya, siapa yang kemudian memberikan makannya, siapa yang memberikan ransumnya untuk kesiapan, siapa yang kemudian memasok senjata-senjata ini seterusnya, itu maka dibutuhkanlah kapal dagang. Dan kapal dagang itu adalah kapal yang memang berusaha atau pekerjaannya adalah mengumpulkan biaya-biaya yang kemudian bisa memasok atau bisa memenuhi kebutuhan dari kapal perang itu. Nah, ini yang kemudian ditanamkan oleh guru kita bersama. Kedua kapal perang dan kapal dagang ini harus bersinergi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah taala, kita di SBC ini berada di kedua kapal ini. Ada yang berada di kapal, ada yang membangun kapal dagang besar. Tidak kemudian kapal dagang itu hanya kemudian berjalan melintasi samudra saja menghabiskan amunisinya. Kapal dagang ini harus dipersiapkan untuk memasok kapal perang. Dan tentunya semuanya di SBC ini dibangun kebersamaan itu. Bapak Ibu rahmatullah, kedua kapal ini yang kita berharap menjadi penyeruak atau menjadi unsur yang bisa meledakkan peradaban Islam di bumi Nusantara, peradaban sukses berkah di bumi Nusantara ini. Kedua kapal ini butuh pemimpin-pemimpin yang tangguh, butuh pemimpin-pemimpin yang tidak cengeng, butuh pemimpin-pemimpin yang siap, kalau di dalam tiga karakter kita, siap dipimpin dan memimpin dan dipimpin.
Apakah yang memimpin dan dipimpin itu bukan pemimpin? Yang dipimpin sekalipun dia seorang pemimpin. Kalau di flyer-nya Mas Henu itu kan, di flyer-nya Mas Henu di Halo? Saya masih connect ini. Afwan Ustaz, sedikit terjeda tadi. Monggo bisa dilanjutkan. Oh iya, Pak. Ustaz Irfan masih di mute itu audionya, suara. Lili gabung. Lili Makassar gabung. Apa-apa. Ya. Halo? Oke, Ustaz, nyambung. Oke, baik. Sampai di tadi ya. Ya, sampai di kapal dagang. Jadi, Imam bin Abdullah, Bapak Ibu yang Taala, kita di SBC ini sudah menyadari bersama bahwa kita mempersiapkan diri kita bersama untuk menjadi unsur yang bisa mewujudkan, meledakkan peradaban berkah di bumi Nusantara. Karena itu perlu adanya pemimpin-pemimpin yang siap. Maka tadi disampaikan di 3 karakter yang sering kita bacakan ya. Karakter menjadi nama itu karakter siap memimpin dan dipimpin. Apakah yang memimpin dan dipimpin itu bukan seorang leader? Yang memimpin seorang leader, yang dipimpin itu seorang leader. Siap dipimpin itu seorang leader. Karakter itu harus ditanamkan dalam sama. Mas Henu mengawali di flyer menyampaikan kita semua adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin. Ya, kulukum ra'in wa kulukum an ra'iyatihi. Yang kita ini ada pemimpin. Apakah pemimpin rumah tangga, pemimpin sebuah bisnis, pemimpin sebuah organisasi ataupun pemimpin dimanapun kita ada, maka kita adalah seorang pemimpin. Dan
kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Mas Henu sudah melaksanakan kepemimpinan selama berapa tahun Mas Henu? 2 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun dan tidak dimintai pertanggungjawaban. 2 tahun enggak. Kan harusnya tidak. Lanjutkan. Biasanya 5 tahun. Presiden lah. Presiden SBC. Insya Allah membantu menata ya, pergerakannya. Karakter seorang pemimpin itu tidak harus kemudian tampil terus, kemudian ada di balik layar, bahkan aktivitas dengan warga yang saya sendiri, karena ya maaf akan berbenturan aja begitu. Beri mantau terus dan kemudian luar biasa pergerakan bukan ulangi. Jagalah dengan yang lain. Akan tapi kemudian ya pesannya Mas Henu begini, bahwa pemimpin itu ada pergilirannya. Pemimpin itu ada regenerasi. Begitu. Ada regenerasi. Jadi manakala kemudian seseorang sudah kepemimpinan, satu saat dia juga berhenti dan kepemimpinan yang lain. Pertama bisa memberikan pelajaran-pelajaran di kota yang lain. Langsung regenerasi tadi. Bagaimana kisahnya Khalid bin Walid pada Khalid bin Walid tidak pernah kalah, bahkan setiap buat aja beliau selalu terdepan memastikan acara itu berjalan dengan luar biasa. Nah, Khalid bin Walid ini orang tidak pernah kalah sampai anak buahnya. Tenang sekali. Khalid yang memimpin pasti menang. Mesti menang. Nah, sampai kemudian itu Umar bin Khattab tetap menyampaikan Khalid harus jadi ada pengkultusan supaya kemudian ada. Maka kemudian dikirimlah putusan menyampaikan surat Umar bin Khattab di kondisi perang. Kemudian beliau menyampaikan surat itu kepada Khalid. Saat itu juga bahwa beliau diturun surat. Apa yang dikatakan Khalid bin Walid? Beliau mengatakan pada saya tidak berperang karena, tapi saya berperang karena Allah Ta'ala. Maka saya siap di mana atau sebagai apa. Ini karena biasa. Pemimpin itu bisa mengantar, memberikan pemimpin baru. Mengantarkan pemimpin-pemimpin. Tidak kemudian seorang pemimpin tempatnya terus itu yang memimpin, memerintahkan ini dan memberikan pasukannya terus, tapi bisa mengantarkan pemimpin-pemimpin baru yang kemudian ada generasi pertumbuhan. Dan yang ini yang sekarang kita temukan, musda ini. Musda ya. Raker rancu istilahnya musda dengan mus. Raker ini. Rakerda. Kalau raker itu tidak mengganti, tidak ada agenda mengganti kepemimpinan. Jadi kalau mengganti program
membicarakan rapat kerja begitu kan, bicarakan program gitu. Jadi kalau ini agak sampai mengganggu atau Mas Hendy aku lihat setidaknya apa saja. Proses apa jalani bersama. Ada proses rapat kerja dan seterusnya atau kemudian mengganti seorang pemimpin karena juga saya tadi cukup rabun kemudian bisa segera lengser. Tapi itulah proses yang dan mudah-mudahan yang adalah baru dan ruhul jadid bahasanya. Ruhul jadid sudah biasa memimpin ditunjuk itu maka jadi karakter seorang pemimpin itu dia tidak mencari kepemimpinan kemudian ditunjuk maka dia tidak boleh menolak sebuah amanah. Jadi amanah tidak boleh dicari, tapi kalau ditunjuk maka tidak boleh menolak. Kenapa? Memperhitungkan, menghitung bahwa beliaulah yang melaksanakan pemimpinan itu dan yang menunjuk juga konsekuensi setelah rongle begitu. Khotbah itu Olivah kan. Wah saya kok ditugasi ini. Khotbah antum menunjuk saya sebagai seorang khalifah berarti konsekuensi. Nah, kalau antum menunjuk saya sebagai khalifah, antum meninggalkan, antum hanya sekedar rumus kan mengangkatnya menjadi seorang. Jadi orang pemimpin itu pasti akan hidup yang memilih. Kan SBC yang luar biasa ini adalah siap memimpin dan siap. Jadi kalau kemudian sudah ditunjuk ya dia, tapi yang menunjuk atau ada di sekitar itu harus siap dipimpin oleh yang ditunjuk tadi. Sangat luar biasa, sangat Islami juga. Nah, mudah-mudahan ini dan menghasilkan program. Saya mohon maaf dari seperti itu. Mohon doanya ya dan bisa memimpin baru segar Rukul Jadid di SBC gitu. Nantinya bisa lebih kuat, lebih didukung dan kemudian bisa mewujudkan program SBC Malang dengan baik yang lebih khusus lagi nanti bahu membahu bersinergi seluruh Indonesia untuk mewujudkan peradaban yang amat beragam. Saya siap berjundi kan mudah-mudahan sinergi kita, kebersamaan kita ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustaz Irfan atas tauji dan juga sekaligus sambutan. Dengan bisa standby hadir ada acara. Terakhir. Terima kasih. Agenda selanjutnya yaitu terkait LPJ. Langsung saya persilakan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Monggo, saya persilakan.
Dalam. Semuanya. Lanjut ya, dari sekarang agendanya adalah pembacaan LPJ gitu ya. Ini sampai jam berapa, Mas? Di sini sampai jam Sampai dulu lah. 11.30. Sampai Insyaallah. dulu. Ya, sampai. Baik, saya akan mencoba membacakan untuk LPJ dari tahun 2020 ya, karena tahun 2019 kemarin sudah kita laksanakan di Pujon Januari 2020. Jadi ini LPJ yang startnya. Jadi yang saya laporkan adalah startnya. Jadi yang 2019 tidak saya laporkan. Itu. Baik. Diingatkan lagi dari Al-Maidah 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayat. Dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan juga dari Ali bin Abi Thalib, perjuangan kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Baik, sudah sampaikan tadi dari Pak Irfan, Ustaz Irfan begitu, SPC sesuai dengan namanya gitu ya. Jadi sukses berkah community, dari namanya sudah kelihatan apa yang diinginkan gitu kan. Jadi komunitas sukses berkah. Dan akan semakin sempurna apabila di dalamnya didorong oleh orang-orang yang ikhlas berjuang hanya mencari Allah saja gitu. Dengan sesuai tuntunan Rasulullah, orang-orang saleh, ulama dan yang lainnya gitu. Untuk malam secara umum yang bisa kita sampaikan atau kami sampaikan bahwa malam itu merupakan tempat lahirnya SPC 2016. 2016 atau bulan sebelumnya ya, atau setahun beberapa tahun sebelumnya. Sepaham saya di Malang gitu pas di Kartika Geraha. Sepaham saya itu 2016 begitu merupakan chapter yang spesial sekaligus menantang. Gitu. Yang pertama tantangannya adalah yang pertama disampaikan yang merupakan ibu kota, gitu ya, ibu kota SPC, sehingga semua chapter itu melihat Malang dan Jawa Timur, itu Jawa Timur belum Malang gitu kan. Jadi beban yang cukup berat untuk Malang. Di samping itu juga banyak komunitas-komunitas lain yang ada di Malang dan bahkan juga lahir di Malang gitu kan. Komunitas yang sini sehingga memang garapannya beririsan dari anggotanya, programnya dan lain-lain. Sehingga memang memerlukan hal yang berbeda gitu kan, yang bisa ditawarkan oleh SBC untuk masyarakat begitu kan, sehingga tidak sama programnya. Nah, itu adalah tantangan untuk SBC Malang begitu. Tetapi alhamdulillah beberapa tahun ini SBC juga sudah bekerjasama dengan beberapa komunitas begitu, sehingga terjalin dengan baik sinerginya, hingga nanti dilanjutkan oleh pengurusan setelahnya ya, setelah ini, agar tetap bisa terjalin komunikasi yang baik. Nah, untuk tahun 2020 sendiri, memang ini penuh dengan tantangan ya, karena kita tahu bahwa tahun 2020, terutama di bulan akhir Maret begitu ya, kita ditantang oleh pandemi COVID, sehingga memang itu menjadi hal yang baru bagi kami SBC Malang dan juga bagi yang lain gitu, bagaimana tetap berjalan organisasinya, tetapi tetap istilahnya tetap aman gitu kan, aman secara organisasi, juga aman secara member dan simpatisan ya, karena memang disampaikan oleh konstituen tidak untuk organisasi SBC sendiri memang agak ngerem gitu ya, karena ini merupakan hal yang baru dan member dan simpatisan juga baru mengalami ini, sehingga tidak menuntut terlalu banyak gitu. Yang penting semuanya aman, sehat, selamat gitu kan. Member simpatisan baik secara
Jasadiyah, ruhiyah, dan rupiah gitu ya. Jadi 3 itu harus selamat gitu ya. Jasadiyah, ruhiyah, dan rupiah. Mungkin ada kuota gitu ya. Harus aman gitu ya. Gitu. Yang adalah dengan izin Allah begitu. Kita bisa menjalani fase-fase ini dengan baik gitu, alhamdulillah. Dan juga inspirasi ataupun ilmu semangat dari Coach sendiri juga selalu disampaikan kepada member dan simpatisan untuk bisa mengarungi pandemi begitu kan. Kata Coach kan ini seperti ya gitu di pantai gitu kan. Ada yang berselancar, ada yang bisa berselancar, ada yang bisa berenang. Jangan sampai kita tergulung ombak seperti itu. Alhamdulillah banyak dari member simpatisan yang selamat gitu, alhamdulillah. Dan tugas yang selamat adalah menyelamatkan ya tergulung ombak tadi gitu. Itu adalah tugas yang selamat dan bisa alhamdulillah kalau sudah bisa berselancar gitu. Baik. Nah, LPG ini merupakan siklus yang umum gitu, karena nggak ada yang abadi dan harus bergulir seperti lari itu ada tongkat estafet yang harus diberikan gitu. Seperti itu ya, hal yang lumrah gitu. Dan semoga yang kami pengurus Malang 3.0 ini bisa lakukan sedikit yang kami lakukan, harapnya bisa kami persembahkan untuk Allah menjadi amal soleh dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Nah ini adalah struktur dari 3.03 ya terakhir begitu, agak kecil karena agak cukup begitu. Ada ketua chapter, saya, Bendara, Mbak Amel, wakil ketua Mas Roma, sekretariat musik Viva gitu ya, terus Pak Badri sebagai spiritual, pengembangan spiritual, terus pengembangan ekonomi dan saudara Pak Nas, Ruah, pengembangan leadership, Pak Juwita, federasi Mas Sadri, pelatih edukasi dan upgrading Mas Igo atau Mas Teguh gitu ya, terus di situ nanti Pak Wasil, dan terakhir Mas Amir Gunawan atau Mas Lawan. Ini merupakan lengkapnya gitu ya, 3.03 yang terakhir gitu. Ini adalah sedikit galeri ya tahun perjalanan 2020.
Kalau suaranya. Enggak suaranya. Udah selesai. Baik, itu galeri kegiatan kita ya tahun 2020. Secara umum seperti itu, jadi perjalanannya adalah dari Januari sampai Maret kita seperti sedia kala. Terus untuk April gitu ya, kita fokusnya untuk penanganan COVID begitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan difokuskan semua ke sana, optimasi relawan gitu ya, sampai sekarang sebenarnya. Cuman yang lebih tegas lagi itu pas bulan April, Mei, Juni ya. Juni terus lanjutkan dengan sudah ada new normal gitu ya, new normal, jadi kita mulai adaptasi menggunakan acara-acara online gitu, dan sampai sekarang jadi lebih ke acara online offline gitu ya. Gitu. Ada harapannya bisa nanti kedepannya bisa pulih seperti sedia kala. Baik, sekarang lebih ke detailnya begitu. Seperti yang disampaikan tadi, kita ada beberapa divisi begitu kan. Yang pertama adalah divisi sekretariat dan pembersih. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang bukan dilaksanakan, tapi lebih ke dianggarkan begitu kan, atau diupayakan untuk diadakan tahun 2020. Tidak semuanya terlaksana begitu. Yang pertama misal grup sudah, dokumentasi rapat sudah begitu, terus agenda rapat offline tidak tidak selalu dilakukan begitu karena memang kondisi begitu. Perhatikan atau bersih belum maksimal begitu, dan lain-lain begitu ya. Database dan stempel juga belum. Harapannya ini bisa jadi semacam program yang kalau memang bagus bisa diteruskan di pengurusan selanjutnya. Lanjut bendahara, pembuatan mutasi berbasis aplikasi masih manual gitu. Sepertinya sudah ya. Saya nggak tahu. Oke. Sekarang berapa saldo? 500 saldo. Yang penting nggak negatif ya. Gitu ya. Terus membuat laporan bulanan sudah dilaksanakan. Terus spiritual dan hidupkan sunnah, sinergi dengan komunitas berkuda mana keberenang
serta bekam gitu ini belum terlaksana karena pandemi memang tidak dipaksakan untuk dilaksanakan begitu. Harapannya kalau sudah nanti normal bisa dilaksanakan ya untuk sinergi. Jadi berkuda mana dan berenang kemarin secara evaluasi itu bisa terlaksana. Cuma kalau kita yang melaksanakan sendiri itu agak kesulitan karena SDM-nya juga terbatas. Sehingga memang bersinergi dengan komunitas yang sudah ada, kita ikut juga di sana. Gitu. Terus reminder sunnah di WA sudah terlaksana berupa flyer dan ucapan-ucapan begitu kan, pengingat seperti apa, Jumat, terus Yompit dan lain-lain. Spiritualnya belum, ini mungkin bisa dilaksanakan di depannya. Pengembangan ekonomi, baik saudara, sosialisasi produk saudara di grup WA belum ini ya, belum terlaksana. Terus bisnis class, alhamdulillah sudah terlaksana, cuma memang bisanya terbatas begitu ya. Terus silaturahim ini juga artinya belum terlaporkan. Kalau secara sih saling sudah bersilaturahim sudah, cuman kalau secara formalnya belum gitu. Jadi cuman istilahnya sesama member saja atau sama simpatisan saja. Terus pengembangan leadership, galang dana lewat kali belum, proses kepakti sudah terlaksana sekali atau 2 kali gitu ya. Penggalangan dana insidental adalah terlaksana sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Gitu. Cuma berbagi sempat beberapa kali terlaksana. Donasi masker sudah terlaksana terutama di April sampai Juni. Gitu. Dan pembagian probiotik juga sampai sekarang masih kita laksanakan, gitu. Sesuai dengan kebutuhan daerah yang membutuhkan. Lanjut, organisasi dan pendampingan, evaluasi bulan KBP berupa raport masih belum ya, belum. Tomometer sudah terlaksana beberapa kali, 2 atau 3 kali. Terus update simpanan dan kadar belum maksimal maksudnya, belum terlaksana, belum maksimal. Yang selanjutnya pelatihan edukasi dan upgrading, mini SCL belum terlaksana. Tetapi kemarin infonya dari Coach John ingin mengadakan mini SCL, jadi kedepannya bisa kita laksanakan insya Allah. Karena malam ini belum, untuk LOJ 3 belum terlaksanakan ya mini SCL-nya. Cuma pernah sekali ya ke Aromen dulu ya, di bedah bisnisnya event apa namanya. Kemudian gathering belum, ini balik mundur ini. Silaturahmi pengurus, ya sering sih, tapi ya tidak diformalkan gitu ya, cuma informal saja. Oke, lanjut, disiplin dan etik memudahkan disiplin. Alhamdulillah hampir tidak ada ya, jadi yang berhubungan dengan masalah disiplin dan etik di kepengurusan 2020 ini, jadi lebih tenang bagian disiplin dan etik gitu. Oke, untuk humas training optimasi di dalam etik belum, posting kegiatan di sosmed dan grup WA sudah. Ini meminta bantuan dari sekretaris ya. Jadi mungkin kedepannya perlu pemisahan job desk gitu ya. Terus jalan sama dengan komunitas lain. Alhamdulillah kita sudah beberapa yang sudah kita ajak bersama. Baik, itu secara garis besar gitu ya. Garis besar untuk LPJ dari saya yang bisa saya laporkan. Begitu, apabila ada pertanyaan, nanti mungkin ada pertanyaan ya Mas ya, sampai 2 menit. Jadi pada lama atau pertanyaan mengenai LPG ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo bisa ditanyakan. Terima kasih. Cukup ya. Baik, terima kasih pada Mas Zeno atas penyampaian LPJ yang cukup singkat dan jelas ya, insya Allah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa program yang sudah dilakukan dan banyak juga yang masih belum maksimal, terutama di tahun 2020 ini. Meskipun di awal memang sudah direncanakan sedemikian rupa, tapi kita terkondisi pada pandemi kemarin, akhirnya beberapa program kita menyesuaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian,
atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, karena ini juga ada beberapa divisi yang sudah hadir ya, terutama divisi apa Mas? Belum ada ya, tadi teman-teman yang belum bisa hadir. Banyak yang belum bisa. Kayak yang bisa hadir. Di laporannya siap belum. Baik, silakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan untuk kebaikan SBC ke depan. Kita nggak ada yang tanya. Atau mungkin ada yang tadi mungkin ada yang kurang jelas dari divisi yang hadir, mungkin bisa menjelaskan lebih rinci mungkin kalau memang tadi ada penjelasan saya terlalu umum. Tuh, silakan. Ada? Cukup. Langsung pemilihan. Ya, Ini diterima apa enggak, Bu? Diterima apa ditolak? Hubungan dan programnya Kita karena kan 2020 kita penilaiannya dari mana? Kalau Karena kegiatan. kita tahu sekolah dan cuma Sampai 2020. Saya nggak banyak rapat, Mas. Itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau ada pendalaman dari masing-masing divisi? Monggo silakan pertanyaan. Aku sampai ada kamu. Wow. Ada yang tanya silakan atau pendalaman? Monggo. Di sini yang ada divisi pengurus inti ya, yang ada di sini ada ketua, kemudian ada sekretaris sama bendahara, kemudian divisi yang hadir itu hanya administrasi dan pembinaan ya. Siapa Mas? Saya. Ya. Ini nggak ada yang hadir. Oke, kalau gitu sedikit ya saya menyampaikan terkait divisi di administrasi maupun pembinaan ini. Jadi di awal kemarin di bulan Januari ya, tepatnya kita musker atau musyawarah kerja di SBC Malang ini, baru kemudian kita bentuk ada namanya komisi. Komisi itu sebenarnya ada divisi kelas, ada divisi belanja saudara dan sebagainya. Tapi ternyata antar divisi itu saling terkait, karena evaluasi tahun sebelumnya itu divisi-divisinya itu mereka saling tidak sinergi gitu loh. Padahal sebenarnya program itu bisa disinergikan. Akhirnya di awal tahun kemarin kita bentuk semacam komisi. Nah, komisi A ini melingkupi ketua, sekretaris, membership sama administrasi karena berhubungan. Kemudian ada komisi B, ada komisi C. Ini sebenarnya inisiatif ya, tidak ada di pusat, inisiatif kita sendiri. Harapannya memang setiap program itu bisa sinergi. Sekali program, 2 divisi jalan gitu. Terus kemudian untuk evaluasi di saya pribadi ya di kaderisasi sampai akhir kepengurusan ini saya masih sendirian gitu. Tidak ada tim, memang nggak ada tim. Sebelumnya ada Mas Rohman selaku ya selaku staf saya, dan ada Mbak Asih juga membantu di bidang kaderisasi. Tapi ternyata memang kita nggak bisa memegang ya, dalam arti kita punya amanah masing-masing, punya kesibukan. Akhirnya yang berjalan kemarin di awal itu saya kelola bagaimana sih antar teman-teman KPB ini bisa saling bertemu gitu. Maka di bulan Maret, ingat nggak pas waktu di bulan Maret itu sebelum adanya pandemi kita pernah adakan gathering KPB yang mengadakan semua mentor itu. Itu harapannya teman-teman KPB itu mentor-mentor itu semangat lagi mendampingi, dan pada saat itu kita sudah mencetuskan untuk buat semacam form evaluasi capaian dari masing-masing KPB. Ternyata sampai pertengahan bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni, Maret, April, Mei itu ternyata secara saya evaluasi ternyata beberapa mentor itu bukan tidak, tapi
mulai kendor gitu kan untuk menanyai para meeting-meetingnya untuk ikut KPB. Akhirnya di bulan Mei itu saya buat pertemuan offline karena itu sudah masa pandemi ya, PSBB sudah nggak boleh ketemu secara offline. Akhirnya kita mendesak saya buat pertemuan itu sama CRA dengan semua para mentor untuk menyapa kembali para meeting-meetingnya gitu, karena ternyata kita memegang komitmen para mentor itu juga jadi PR tersendiri bagi teman-teman organisasi. Karena mohon maaf ya, 1-2 orang, bahkan kalau kita tahu Mas Heru ini juga mengurusi semua, mengurusi bagaimana caranya meeting bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk didampingi para mentor. Karena PR kita di OYC ini kan, nah ini kan ada beberapa peserta teman-teman dari OYC 4. Jadi kita dulu pas waktu menjadi pengurus itu langsung, ketika kita mengikuti program OYC 2 itu otomatis kita langsung jadi pengurus.